Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen 2026. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman SKMMK, salah satu dosen program studi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Suatu kehormatan bagi saya dapat menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan gambaran umum salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu penilaian status gizi. Video ini dibuat sebagai persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pada aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan memberikan deskripsi dan informasi umum mengenai mata kuliah penilaian status gizi. Mata kuliah penilaian status gizi dapat diprogram pada semester 3 dengan beban sebanyak 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menilai, mengukur, dan menginterpretasikan status gizi dengan materi penilaian status gizi, metode antropometri, biokimia, klinis, dan biofisik, serta status gizi kondisi darurat menggunakan metode case method dan team based project agar mahasiswa bisa mengimplementasikan pada masyarakat dengan output berupa laporan team based project berdasarkan penilaian diskusi, keaktifan, dan kemampuan menafsirkan pengukuran. Capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah mampu berpikir secara luas, kritis, reflektif, metakognitif, berdasarkan landasan ilmiah, serta menguasai konsep teoritis ilmu gizi dan ilmu terkait seperti ilmu pangan, biomedik, humaniora, dan manajemen, serta mampu menjelaskan dan mengintegrasikan secara logis dan terstruktur dalam praktik keilmuan dan pelayanan gizi secara bertanggung jawab. 2. Mampu membuat keputusan yang tepat dalam pengelolaan pelayanan gizi yang sudah baku serta mampu menginterpretasikan hasilnya. CPMK yang ditargetkan pada mata kuliah ini yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar timbulnya masalah gizi di Indonesia. 2. Mahasiswa mampu memahami pengukuran status gizi secara antropometri. 3. Mahasiswa mampu memahami pengukuran status gizi secara biokimia. 4. Mahasiswa mampu memahami pengukuran status gizi secara klinis dan biofisik. Kemudian kemampuan yang diharapkan atau sub CPMK yaitu 1. Mampu menjelaskan pengantar penilaian status gizi. 2. Mahasiswa mampu melakukan pengukuran antropometri ukuran tubuh, menganalisis dan menafsirkan hasil pengukuran. 3. Mahasiswa mampu melakukan pengukuran antropometri komposisi tubuh, menganalisis dan menafsirkan hasil pengukuran. 4. Mahasiswa mampu menilai dan menyimpulkan hasil pengukuran indeks antropometri. 5. Mahasiswa dapat mengoperasikan aplikasi pengukuran antropometri dalam program gizi dan menyimpulkan hasil pengukuran. 6. Mahasiswa dapat menerapkan presisi dan akurasi pengukuran antropometri. 7. Mahasiswa dapat melakukan penilaian status gizi pada situasi darurat atau emergensi. Kemudian mahasiswa dapat menilai dan menginterpretasi penilaian standar biokimia seperti profil lipid, status protein, glukosa darah. Kemudian mahasiswa dapat menginterpretasi penilaian tanda biokimia status vitamin A, D, E, C, tiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, asam folat, vitamin B12. Kemudian juga mahasiswa dapat menginterpretasi penilaian tanda biokimia status mineral zat besi, zinc, yodium, selenium, dan kalsium. Kemudian juga mahasiswa dapat menginterpretasi penilaian tanda klinis akibat defisiensi energi dan protein. Mahasiswa dapat mengukur dan menginterpretasi penilaian tanda klinis akibat defisiensi vitamin A, D, E, C, tiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, asam folat, vitamin B12. Mahasiswa juga dapat mengukur dan menginterpretasi penilaian tanda klinis akibat defisiensi mineral zat besi, zinc, yodium. Kemudian juga mahasiswa dapat mempraktikkan penilaian status gizi antropometri fisik klinis. Adapun materi pembelajaran yang dibahas pada kuliah ini terdiri dari PB1 yaitu pengantar penilaian status gizi, PB2 penilaian status gizi metode antropometri, PB3 aplikasi pengukuran antropometri, PB4 penilaian status gizi kondisi darurat, PB5 penilaian tanda klinis, PB6 penilaian tanda biokimia. Referensi yang digunakan yaitu buku referensi seperti penilaian status gizi dari Suparyasa, kemudian menggunakan buku penilaian status gizi ABCD dari Muhammad Iqbal, serta mahasiswa juga dibebaskan menggunakan referensi lain yang relevan dan berbasis ilmiah.
Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu sinkronus dan asinkronus yang menitik beratkan pada partisipasi aktif mahasiswa dengan strategi pembelajaran yaitu tatap muka langsung, diskusi, tanya jawab, kuis, penugasan terstruktur, dan penugasan mandiri. Pembelajaran dilakukan selama 16 kali, pertemuan dengan proporsi 14 kali tatap muka, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Metode pembelajaran dilakukan dengan 3 metode, yaitu DIA, Delivery, Interaktif, dan Assessment. Delivery dilakukan dengan metode ceramah yang bertujuan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa terkait penilaian status gizi untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan kognitif terkait materi pembelajaran setiap pertemuan serta kemampuan mengukur dan menafsirkan penilaian status gizi. Metode interaction digunakan pada saat diskusi antar dosen dan mahasiswa maupun antar kelompok mahasiswa untuk sharing pengetahuan dan mempertajam pemahaman terhadap materi yang diberikan. Asesmen dilakukan dengan memberikan kuis dan tugas dalam bentuk case method dan team-based project untuk mendukung pencapaian IQ FKM dan Pintar. Metode ini juga dapat membantu mahasiswa untuk mengembangkan pola pikir kritis dan kreatif dan lebih memahami konten pembelajaran. Adapun penilaian yang diterapkan pada mata kuliah ini yaitu 1. Bobot case method 20%, bobot proyek 40%, partisipasi dalam kelas atau forum Google Classroom 40%. Penugasan yang diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk penugasan mandiri, penugasan terstruktur. Kriteria penilaian tugas yaitu dengan melihat kesesuaian langkah penyelesaian soal, ketepatan menguraikan penjelasan tentang penilaian status gizi, mengukur dan menafsirkan penilaian status gizi secara antropometri, tanda biokimia, tanda klinis, serta kemampuan berargumentasi. Pengumpulan tugas, bahan hajar, dan RTS dilakukan dengan platform Google Classroom. Hasil penilaian akan diumumkan secara transparan melalui Google Classroom atau WhatsApp Group agar mahasiswa dapat mengetahui bobot nilai dan hasil yang didapatkan di setiap aspek penilaian kepada mahasiswa. Berikut ini adalah cuplikan singkat kegiatan pembelajaran mata kuliah penilaian status gizi yang saya lakukan di dalam ruangan kuliah. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita masuk ke pertemuan kedua di mata kuliah penilaian status gizi pada semester 3. Oke, saya mau sebelum masuk ke materi, saya mau absen hari 30. Jadi kelasnya kan, oke. Bagaimana bentuk kehadiran teman-temannya Akid? Ada semua? Oke. Semuanya saya izin absen di SIGA. Oke, sudah absen di SIGA. Jadi alhamdulillah semua hadir. Jadi ini sudah dibahas pada pertemuan pertama ya. Pada konten kedua juga sudah saya sampaikan bahwa untuk metode pembelajaran ini kita akan melakukan dengan berbasis mahasiswa ya. Jadi pembelajarannya artinya lebih difokuskan kepada mahasiswa yang aktif untuk memberikan atau mendapatkan dan menyampaikan pembelajarannya. Kemudian nanti ada metode juga yaitu terkait dengan pemaparan singkat ya. Kemudian dari saya sendiri kemudian menjadi ada sisi tanya jawab ya atau tidak kalian ingin bertanya silahkan langsung angkat tangan saya persilakan. Kemudian nanti ada penjelasan juga melalui video supaya kalian lebih gampang mengira materi yang ada. Kemudian nanti ada kuis sebagai asesmen atau penilaian atas kemampuan yang kalian miliki. Ya. Kemudian tentunya sudah disampaikan juga di Singamita atau kontak kuliahnya. Ada pokok presentasinya, kemudian proyek dan juga partisipasi kelas. Sudah disampaikan, kemudian mengatakan itu disampaikan pada perkuliahan jadi diterapkan dengan sekalian tetap mematuhi peraturan yang ada sesuai dengan program. Kemudian referensi yang digunakan, cara adik-adik bisa menggunakan buku ini sebagai pembelajaran mandiri. Ya, ada gizi, karena supariasa dan juga dengan satu gizi ABCD karena memperbaiki. Nah, kemudian untuk sarana untuk pembelajaran kita menggunakan Google dan Google Classroom yang semua sudah masuk dalam kelasnya ya. Kemudian ini ada aplikasi kuis interaktif di akhir.
Oke, ini kita masuk ke sebelum masuk materi, sedikit reminder untuk pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama terkait dengan pengantar gizi, termasuk dengan konsep dasar yang boleh masalah gizi ya. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan terkait kerangka konsep-konsep ini? Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Saya Serena. Jadi di sini mengenai pertemuan nasional ini saya akan menjelaskan terkait pembahasan gizi sesuai dengan cara konsep diri saya. Jadi untuk pembahasan gizi sendiri terbagi dalam dua masalah, yaitu masalah pertama dan masalah dasar. Itu masalah dasar sendiri ada gizi ekonomi dan politik, sedangkan kalau untuk masalah utama ada kemiskinan, tidak ada pemilihan ketersediaan pangan dan sebagainya pekerja. Untuk menyebabkan sendiri teman menjadi dua dikembang langsung dan tidak langsung untuk langsung sendiri tidak langsung sendiri antara ketersediaan pangan bertambah salah anak dan hamil dan juga usaha dan terlibat langsung sendiri atas kondisi dan infeksi sehingga jika masalah ini tidak selesai dalam waktu yang ditentukan itu bisa menjadi masalah sebelumnya kami bisa menjadi masalah saksi sebenarnya. Oke, tangan buat Serena. Yang kayak sama ya. Jadi kita bisa mengetahui beberapa masalah gizi, mulai dari masalah dasarnya, meski pertama, langsung dan tidak langsung. Jadi saling berkaitan ya. Dimana kalau kita menyelesaikan dari paling atas itu adalah menyelesaikan masalah yang paling rendah. Sehingga kalau kita menyelesaikan dengan ke bawah itu permasalahannya semakin kompleks atau ribet ya, atau yang ini artinya harus banyak cara-cara penyelesaiannya yang lebih kompleks lagi. Oke, kita masuk ke outline untuk pertemuan kedua itu terkait dengan konsep dasar antropometri gizi, kemudian ukuran tubuh, kemudian keunggulan serta kelemahan antropometri dan nutrisi interaktif. Konsep dasar antropometri gizi, kalau kita bisa bilang antropometri itu terdiri dari dua ada antros dan artinya antropos itu adalah manusia yang adalah ukuran. Jadi kita mengukur manusia untuk fisiknya ada bentuk tubuhnya mulai dari kepala sampai kaki itu bisa diukur. Salah satu bentuk antropometri gizi. Kemudian antropometri gizi itu bisa menilai pertumbuhan seseorang, dari secara fisiknya, dan kemudian organnya, tulang, otot, dan lemak. Jadi semua indikator ini akan mempengaruhi pertumbuhan manusia ya. Jadi kita bisa lihat ilustrasinya. Jadi setiap kita ini pasti berbeda-beda bentuk ukuran tubuhnya. Jadi ada yang ideal, ada yang kurus, ataupun gunung berbaik. Beberapa indikator yang bisa kita gunakan mengukur tubuh dalam proses antropometri gizi. Pertama berat badan, kemudian tinggi badan, seperti otak, panjang badan, tinggi lutut, panjang lunak, dan pandemi dan tetap ini. Jadi ada 8 indikator ya. Kemudian pertama berat badan ini membuktikan terkait dengan jumlah protein kita, lemak, air dalam tubuh kita. Jadi merupakan gambaran masa susu ya. Jadi menurut variasi berat badan seseorang ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain umur, jadi berbeda ya. Kalian lagi sebenarnya sudah usia, pasti akan berbeda secara berat badan. Kemudian jenis kelamin ya, kalau ada yang perempuan, sudah atas fisik, ada yang kalau misalnya pada fisik tinggi seperti atlet, mungkin berbeda sama misalnya orang yang masih melakukan seni terpaksa bermas-masan seperti itu ya, akan berbeda secara berat badan. Kemudian dalam turunan, jadi ada beberapa variabel, beberapa faktor yang bisa mempengaruhi berat badan. Kemudian di badan ini menggambarkan skeletal proporsi tubuhnya kita. Kemudian menggambarkan juga bagaimana
Jadi mempengaruhi juga karena kebiasaan gizi. Jadi yang mempengaruhi untuk tinggi pada karena termasuk dapat zat gizi protein. Seperti itu akan mempengaruhi sampai kemudian mengaruhi defisiensi zat gizi pada tinggi badan akan tambah pada saat lama. Protein akan mempengaruhi tinggi badan hariannya. Terus fungsi tubuh. Jadi setelah mendapatkan nilai berat badan dan tinggi badan, maka kita bisa menggunakan rumus fungsi tubuh menunjukkan sisi kita. Ya. Jadi di sini rumusnya adalah INT. Itu berat badan. Jadi saya singkat saja INT. Pak, TB tak dua ya. Oke. Jadi sini kalian bisa juga mengukur INT kalian masing-masing menggunakan terus di sini. Jadi setelah mendapatkan nilai BB dan BB berkalian atau BB tinggi badannya, sudah menyusun rumus. Setelah mendapatkan hasilnya, kalian bisa membandingkan dengan nilai di tabel klasifikasi INT. Jadi ada yang normal ya, normal itu kita pakai yang klasifikasi nasional. Yang normal itu dengan rentang 18,5 sampai 25. Jadi INT-nya ya. Yang kalau kalian mendapatkan INT-nya dari 18,5, ini kondisi kalian INT itu normal. Ya. Begitu juga kalau misalnya di bawah 17 ya, sehingga dari kategori kurus berat sama kurus ringan. Juga dengan umum ada yang kategori umum ringan atau umum berat. Nah, jadi ya, oke. Sampai sini ada yang mau menghitung biasanya di tulis? Ya, oke. Silakan saya ulang ya. Marian, silakan sebenarnya hitung ya. Biasanya sama teman-teman yang lain ada yang sering lain bisa menghitung secara mandiri. INT ya. Ini estimasi BB terakhir ya, BB dengan saya ya. Jadi setelah dihitung BB-nya 50% terus. Kemudian nilai BB-nya adalah 25 dibagi dengan BB-nya 1,5 sehingga BB-nya 20,3. Kita bandingkan dengan tabel klasifikasi, berarti Marian itu masuk kategori apa? Normal ya. Jadi masih rentan antara 18,5 sampai 25. Oke, sekarang buat Marian. Oke, sebelum lanjut ada pertanyaan sekarang. Nah, silakan. Jadi pertanyaan saya itu saya ingin bertanya bagaimana contohnya kalau INT dalam riset atau penelitian. Oke, contoh nyata INT pada penelitian gizi ya. Oke, contoh nyatanya kita bisa lihat beberapa mungkin publikasi yang sudah diterbitkan. Jadi artikel penelitian sudah diterbitkan. Mungkin saya berikan contoh. Ini adalah penelitian. Kemudian saya juga ya, jadi kalian bisa cari Google Scholar terkait dengan hubungan antara fast food, kemudian sedentary lifestyle dan juga aktivitas fisik ya, yang membandingkan BMI juga ini melihat hubungan antara 3 variabel fisik dengan BMI. BMI itu adalah persentasenya INT ya. Nah, jadi kita bisa lihat membandingkan INT-nya. Jadi di sini kita lihat penelitian yang sudah terbit. Di sini berdasarkan hasil penelitian juga dia melihat hubungan antara 3 variabel tersebut dengan status gizinya ya. Yang memang terutama INT. Nah ini ya yang dibandingkan antara BMI yang normal dengan tidak normal. Nah, ternyata ada hubungan ya, ada beberapa hubungan dan tidak ada hubungan di
Jadi ini contohnya jadi kita berdiskusi atau membandingkan INT normal ya. Nah ini panjang magang. Jadi panjang magang itu salah satu indikator informasi juga untuk ukuran tubuh. Jadi ukuran tubuh ini digunakan untuk anak di bawah 2 tahun ya. Berbeda dengan tinggi badan. Jadi digunakan untuk ukuran badan indikator yang menarik untuk pertumbuhan fisik yang terdapat. Jadi untuk menilai stunting juga dibutuhkan ukuran panjang badan ini. Jadi menggunakan alat yang namanya impor. Jadi tinggi lutut ini sini adalah ukuran tinggi badan yang menggunakan restoran yang dapat berdiri dengan tegak. Jadi biasanya menggunakan senior di atas ya. Jadi ada nama alatnya adalah ini adukon. Kemudian antara laki dan perempuan itu ada perbedaan rumus perhitungannya. Kalian lihat sini laki dan perempuan ini ada perempuan khusus nilainya. Ya. Nah, ada kata guna yang dia properti tinggi bahasa enggak di mana ini telah terpikir dan baru. Jadi misalnya ada seorang pasien yang meningkat nampak tidur, maka bisa menggunakan indikator ukuran kata guna sebagai estimasi tinggi badan. Jadi untuk laki-laki dan perempuan juga ada perbedaan rumusnya. Rumus nilai juga indikasi nilai estimasikan lalu hingga kalau kita pakai kita tangan silakan diukur meski dari ujung situ sampai pangkalunan. Jadi begitu. Jadi kami dan juga untuk rentang ini ya, jadi prediksi tinggi badan juga dan dapat menjadi indikator estimasi tinggi badan. Nah, misalnya tidak bisa pakai guna, bisa menggunakan indikator rematim. Jadi titik pengukurannya dari tulang yang ada di rangka kalinya sampai ke pangkal jari ya. Jadi coba tes begini, mengukur dari titik dari tulang ada ini sampai ke pangkal jari. Jadi bisa menggunakan misal yang bahkan misal jadi ada rumus juga dalam terapian perempuan ini sudah berapa hasil membuatnya dimasukkan di dalam rumus. Kemudian juga tentang dengan jadi versi gimana itu ada. Jadi untuk orang tidak bisa enggak jadi bisa mengenai kurang tinggi badan sedikit, jadi bisa dilakukan seperti ini, kemudian diukur dari ujung jari kanan sampai ke ujung jari kiri. Ya, setelah menunjukkan nilainya, bisa dimasukkan ke rumus yang berbeda, bisa digunakan pada kita ukur. Ya, dengan kepala juga untuk menyampaikan contoh dari estimasi ini kepala ini masuk waktu anak sedang juga untuk perkembangan anak ya, dan saya karena semakin memang belum obat anak semakin baik perkembangan dalam obat berkesan dengan terusnya. Jadi bisa menggunakan namanya alatnya dengan diukur kepala dari menonjol mengiskan ya sampai kembali ke depan. Jadi ada juga setelah melakukan hasil ukurannya dibandingkan dengan tabel berdasarkan umur dan lingkar kepalanya ya. Kemudian kita bisa tentukan apakah lingkar kepalanya itu normal atau tidak. Nah, kemudian dari pengukuran-ukuran tubuh ini, itu antropometri, ada keunggulan dan kelemahannya. Yang pertama, alatnya mudah digunakan, kemudian tidak butuh tenaga yang profesional ya, artinya semua bisa menggunakan alat tersebut, semua orang ya. Kemudian dapat dilakukan yang berulang
dengan mudah dan objektif ya. Kemudian mendeteksi riwayat gizi di masa lampau. Tetapi ada kelemahannya juga. Kelemahannya tidak sensitif terhadap status gizi waktu yang singkat. Kemudian adanya kesalahan dalam pengukuran ataupun presisi serta akurasi. Kemudian juga bisa saja terjadi kesalahan karena latihan petugas yang kurang cekatan atau kurang cukup mendapatkan pelatihan ya, ataupun karena kesalahan alat. Jadi alatnya ada yang mungkin gampang rusak, ketika jatuh langsung rusak gitu ya. Nah, itu beberapa kelemahannya. Oke, untuk kesimpulan materi hari ini, antropometri itu merupakan ukuran dimensi atau komposisi tubuh kita secara fisik ya, tubuh manusia, kemudian berdasarkan dari beberapa indikator sehingga bisa menghitung status gizi seseorang. Jadi dari 8 parameter tadi kita bisa menentukan apakah status gizi seseorang itu normal atau tidak. Oke, jadi setelah itu kita lanjutkan dulu menonton video cara-cara pengukuran status gizi ya. Jadi saya akan tampilkan video sehingga kalian bisa menyimak dengan seksama. Ya, jadi ini adalah pengukuran panjang ulna ya, kemudian panjang demi span, kemudian arm span. Nah, ini untuk tinggi badan, kemudian untuk berat badan, untuk tingkat kepala seperti ini. Nah, untuk tinggi lutut bisa seperti ini. Oke, kalian sudah menonton video ya. Jadi selanjutnya kita akan latihan atau simulasi atau role play menggunakan alat peraga berat badan ya. Jadi saya minta kesediaan dari adik-adik sekalian untuk pengukuran berat badan 2 orang. Silakan. Nah, kemudian untuk tinggi badan saya ingin kesediaan dari adik-adik. Silakan. Ya. Nah, kemudian panjang badan. Panjang badan, silakan siapa yang mau memperagakan alatnya. Disorong-sorong ya. Kemudian, oke, tinggi lutut. Nah, silakan tinggi lutut. Jadi silakan dibaca nilainya. Oke, tadi sudah mendapatkan materi pada pertemuan hari ini, kemudian sudah melakukan latihan pada alat peraga antropometri ya. Nah, sekarang kita masuk ke kuis. Nah, silahkan kalian siapkan handphone, di scan barcode tersebut untuk memulai kuis sambil bermain ya. Jawab pertanyaan supaya untuk menambahkan energi. Jadi ini tergantung energi yang kalian punya. Kalau sudah mau habis bisa menjawab pertanyaan untuk menambahkan energi. Untuk disimpan pertanyaannya. Oke, kita lihat siapa yang juara 1. Lilis Mutiara juara 1. Oke, sekedar pengingat untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan 3. Terkait dengan pengukuran komposisi tubuh ya. Nanti kalian bisa cek materinya untuk dipelajari secara mandiri di Google Classroom ya. Silakan nanti dibaca filenya sebelum masuk pertemuan selanjutnya. Kalian harus melakukan pembelajaran mandiri di rumah dengan membaca file yang saya upload di Google Classroom ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Semoga materi yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua, untuk membuka wawasan kita lebih luas lagi dan kalian bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam menerapkan ilmu gizi ya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pengajaran pada pertemuan kedua dalam rangka penilaian deskripsi diri pada proses sertifikasi dosen tahun 2026. Semoga dapat memberikan gambaran nyata praktik pengajaran mata kuliah penilaian status gizi. Terima kasih saya ucapkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, seluruh tim sertifikasi dosen 2026, pimpinan Universitas Tadulako, rekan sejawat dosen dan mahasiswa.
Melalui pembelajaran yang bermutu, inovatif, dan berpusat pada mahasiswa, saya berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik dalam pengajaran ilmu gizi berstandar internasional yang relevan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya berwawasan bencana dan pencegahan penyakit degeneratif. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.